Penyebaran Islam di Madura berlangsung sporadis dan dilakukan pada masa yang berbeda-beda. Setelah era Wali Songo yang lebih dulu masuk melalui jalur barat dan tengah Madura, Islam juga masuk melalui daerah timur Pulau Madura. Tokoh penyebar ajaran Islam saat itu adalah Syekh Yusuf. Syekh Yusuf atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan Sayyid Yusuf adalah seorang ulama sekaligus sufi ternama. Ia lahir tahun 1626 Masehi di Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia berkelana ke berbagai penjuru dunia untuk berniaga, berguru sambil menyebarkan Islam, hingga akhirnya menginjakan kaki di Pulau Petera, sebuah pulau kecil di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb yang letaknya bersebelahan dengan Pulau Madura. Pengaruh dan nama besar Syekh Yusuf dalam penyebaran Islam di daerah-daerah yang ia datangi memunculkan pluralitas sejarah tentang Syekh Yusuf. Konon karena begitu besarnya pengaruh Syekh Yusuf, di lebih dari satu tempat terdapat makam yang menurut orang setempat adalah makam Syekh Yusuf. Di Cape Town, Afrika Selatan, Sri Lanka, Makassar, Banten, Palembang, serta Talango, Madura. Nah, ada beberapa mitologi kenapa itu ada kuburannya di Pulau Poteran Sumeneb itu. Sebagian jasadnya diminta pulang ke Sulawesi karena kecintaan kepada beliau, dan sebagian juga mengatakan bahwa yang dibawa pulang itu jarinya, dan ada sebagian itu yang membawa ke Pulau Poteran itu adalah santrinya, sehingga sekarang timbul kuburannya bermacam-macam. Namun apapun yang terjadi dari literatur yang ada itu sudah bisa dijadikan sebagai indikator bahwa penyebaran Islam itu sudah ada, dan itu bermuara atau bermula dari timur. Pluralitas mitos tentang keberadaan makam Syekh Yusuf secara tidak langsung terimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan peninggalannya sebagai sebuah makam keramat. Setiap hari ada saja peziarah, entah itu masyarakat setempat atau pendatang yang percaya bisa mendapatkan karomah hanya dengan berdoa di hadapan makam. Ratusan tahun berlalu, Islam terus merangsek ke dalam keseharian masyarakat Madura. Memasuki abad ke-19, keberadaan ulama tidak lagi berfungsi menyebarkan Islam, melainkan lebih pada meneruskan ajaran para tokoh pendahulu mereka. Pulau Madura juga telah melahirkan ulama-ulama besar dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada tahun 1824, di Kabupaten Bangkalan, Madura, lahir seorang tokoh ulama lokal bernama Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Menurut silsilah, Kiai Khalil masih keturunan Sunan Gunung Jati di Cirebon dan Sunan Giri di Gresik. Selain sebagai tokoh ulama penerus ajaran Wali Songo, ia juga berjuang melawan penjajahan Belanda. Kiai Khalil Bangkalan itu adalah turunan yang paling dekat itu dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Kemudian dari alur ibu itu juga dekat dengan Sunan Giri atau Sunan Ampel, karena kita ketahui bahwa Sunan Giri adalah ponaan daripada Sunan Ampel. Kalau kita lihat perjuangan Kiai Khalil itu lebih dekat dengan perjuangan Sunan Ampel yang sama sekali tidak terjebak dengan kerajaan ketika itu ya. Kalau kita lihat ke Majapahit ketika itu ingin sekali mengajak Sunan Ampel itu untuk kerjasama. Keagamaan, Kiai Khalil Bangkalan menghasilkan sejumlah kitab klasik. Hingga kini karya tulisnya masih dipelajari di banyak pesantren.